Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la na'budu illa iyyah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamun nabi wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatilu fi sabilillah alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qital tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji serta rasa syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tasliman rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas kita, tugas dan kewajiban kita, yang salah satu diantaranya adalah untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Al-Quran berisi akidah, syariah, akhlak, sejarah. Kesemuanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Allah jelaskan dalam Al-Quran. Semuanya adalah sangat penting untuk kita pahami dan kita ketahui. Dan tidak kalah pentingnya juga sejarah yang Allah kemukakan di dalam Al-Quran. Sejarah bangsa-bangsa sebelum umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam ayat yang saya bacakan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 246 menceritakan tentang bagaimana Bani Israel pada zaman itu. Oleh karena itu saya memberikan tema hari ini, tema khutbah hari ini adalah belajar dari Bani Israel. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah meninggalnya Nabi Musa alaihissalam, satu kurun waktu setelah beliau meninggal,
masih umatnya masih mengikuti ajaran yang dibawa oleh beliau, mengikuti ajaran agama Allah, mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tetapi satu kurun setelah itu, pembesar-pembesar Bani Israel mulai meninggalkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Musa, meninggalkan sunnah-sunnah Musa alaihissalam. Mereka kembali musyrik, kembali menyembah patung, menyembah berhala, menyembah sesuatu yang sudah tidak lagi sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Selain mereka meninggalkan ajaran Nabi Musa alaihissalam, kemudian mereka berkelompok-kelompok, masing-masing berjalan menurut kelompoknya, masing-masing mementingkan kelompoknya. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bani Israel dalam sejarahnya adalah bangsa yang sangat pintar, cerdas, kuat. Sampai-sampai tidak ada bangsa yang bisa mengalahkan mereka yang ingin menjajah negeri mereka. Tidak ada bangsa yang bisa menaklukkan mereka. Setiap ada bangsa yang ingin menjajah negeri mereka, mereka hadapi dan mereka usir. Mereka selalu memenangkan pertempuran itu. Tetapi setelah mereka meninggalkan ajaran Musa, meninggalkan sunnah-sunnah Musa, mereka kemudian terpecah-pecah, masing-masing memperjuangkan kelompoknya. Akhirnya mereka dijajah, dan kemudian mereka tidak lagi mampu mempertahankan negeri mereka. Di samping itu mereka tidak lagi berjuang berdasarkan syariat agama Allah, tidak lagi mementingkan secara umum, hanya mereka mementingkan kelompok-kelompok mereka. Oleh karena itu, ayat ini menjelaskan betapa Bani Israel itu tergusur dari negeri mereka, terpisah dari anak keluarga mereka. Alam tara ilal mala'i min Bani Israel, apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Bani Israel? Ayat ini Allah awali dengan kalimat alam tara. Dalam ilmu nahwu disebutkan ini adalah ayat ataupun kalimat istifham, tanda tanya besar. Kenapa Allah awali dengan tanda tanya ini? Supaya manusia ini, supaya umat Muhammad ini punya perhatian yang serius terhadap Bani Israel itu. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai pelajaran agar di kemudian hari tidak lagi terjadi seperti itu. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam tara ilal mala'i min Bani Israil min ba'di Musa. Setelah Musa meninggal, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa satu kurun setelah Musa alaihissalam meninggal, mereka terpecah, mereka kemudian dijajah, mereka terusir dari negeri mereka, mereka terpisah dari anak dan istri mereka. Lalu kemudian setelah mereka sadar, mereka berkata, idh qalu linabiyyin lahum bu'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Wahai Nabi yang diutus kepada mereka ketika itu adalah Nabi yang bernama Samuel alaihissalam. Mereka meminta kepada Nabi Samuel untuk mengangkat seorang raja, seorang pemimpin di kalangan mereka yang mampu memimpin mereka untuk berperang
melawan dan mengusir musuh-musuh mereka dari negeri mereka sendiri. Kemudian Nabi Samuel alaihissalam bertanya kepada mereka, apakah kalian nanti mau berperang setelah diperintahkan kepada kalian? Jawab mereka, bagaimana mungkin kami tidak mau berperang melawan musuh-musuh itu? Karena kami telah diusir dari negeri kami dan terpisah dari anak-anak dan keluarga kami. Tetapi ternyata setelah diwajibkan kepada mereka berperang secara syar'i, mereka pun berpaling ataupun meninggalkan perintah itu. Mereka tidak mau berperang, kecuali hanya segelintir orang yang ingin berjuang untuk membela tanah airnya, berjuang demi syariah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibrah ini Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian disampaikan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat, alam tara, apakah kalian tidak memperhatikan? Kalau saja barangkali ayat ini turun di Indonesia, maka Allah akan berfirman, alam tara, apakah kalian tidak melihat beberapa waktu yang lalu sebuah peristiwa yang sangat mengenaskan? Tapi apa yang menjadi perhatian kita sekarang? Bagaimana bangsa kita sekarang dalam menghadapi situasi, menanggapi persoalan-persoalan yang muncul, yang dinilai oleh sebahagian besar para tokoh kita situasi yang kurang menguntungkan untuk negeri dan bangsa kita, situasi yang tidak baik-baik saja. Apakah kita tidak mau melihat itu? Kalau Allah memerintahkan berfirman yang ditujukan kepada umat Nabi Musa, mungkin ini juga salah satu tujuannya adalah kepada bangsa Indonesia. Lihatlah bagaimana sejarah Indonesia beberapa puluh tahun yang lalu. Bagaimana bangsa Indonesia, apakah mau kembali kepada peristiwa itu? Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bangsa Bani Israel itu menyesal terhadap sikap mereka yang lalu, sehingga mereka dikuasai dan dikalahkan oleh bangsa yang menjajah negeri mereka. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, umat Islam ataupun bangsa Indonesia secara umum, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bahasanya, lihatlah Indonesia saat ini. Apakah kita akan membiarkan seperti ini? Oleh karena itu, mari kita bangun satu kesatuan dan persatuan seluruh anak bangsa ini, agar bangsa Indonesia tidak lagi nanti seperti apa yang dialami dan dirasakan oleh bangsa Bani Israel. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu sejarah yang Allah cantumkan, yang Allah turunkan, yang Allah jelaskan dalam Al-Quran bukanlah sebuah sejarah yang sia-sia tanpa perlu kita perhatikan. Dan Allah sengaja mengawali ayat itu dengan kalimat istifham, alam tara ilal mala'i min Bani Israel, apakah kalian tidak melihat itu? Apakah kalian tidak melihat bagaimana nasib bangsa Israel itu? Apakah bangsa Indonesia juga tidak melihat beberapa peristiwa beberapa tahun yang lalu terhadap peristiwa yang sangat mencekam, sangat mengenaskan? Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Oleh karena itu mari kita bangun persatuan dan kesatuan seluruh anak bangsa, tidak terkecuali apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bahasanya. Selama kita ini adalah sebagai bangsa Indonesia, mari kita bersatu, mari kita berjuang, mari kita membela tanah air kita agar jangan sampai jatuh kepada tangan orang lain yang bisa menguasai negeri kita, yang mungkin nanti juga akan mengusir kita, memisahkan kita dari keluarga kita. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bangun semangat kita, semangat persatuan, semangat perjuangan, hidupkan nilai-nilai perjuangan beberapa puluh tahun yang lalu dimiliki oleh para pendeng padir kita. Mari kita bangun semangat itu dalam diri kita, semangat persatuan, semangat berjuang. Jangan lagi melihat itu bajunya warna apa, jangan lagi mempersoalkan aliran apa, agama apa, suku apa. Tapi selama kita masih menjadi bangsa Indonesia, ayo kita bersatu berjuang untuk mempertahankan negeri kita. Bangun ukhuwah wataniyah, ukhuwah basariyah. Mari kita bangun itu agar bangsa Indonesia kita masih tetap eksis, dan insya Allah kita akan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarukum bi amrin bada bihi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudusi. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini saya kembali mengingatkan kepada kita semuanya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa sesungguhnya manusia ini semuanya dalam keadaan merugi, kecuali hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa nasihat menasihati agar mentaati kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya, dan orang-orang yang senantiasa nasihat menasihati agar menetapi kesabaran manakala mendapatkan ujian, cobaan, musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan keberuntungan di sisi Allah dan Rasul-Nya, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum
was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.